Iya, halo teman-teman YouTube. Berjumpa kembali di channel saya Sakinah 9767 channel. Pada video saya kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara menginstalasi solar cell ke pengisian daya dari Litokala Li500 dan juga Mitsuyama ya. Dan kedua alat ini kita akan bandingkan nanti yang mana yang cocok buat teman-teman jika teman-teman ingin mengisi daya HP atau mengisi baterai 18650. Nah, untuk Litokala tampilannya seperti itu ya, tuh yang dekat solar cell itu Litokala, yaitu Litokala Li 500 yang harganya cukup mahal ya. Kalau yang ini dari Mitsuyama harganya hanya sekitar 40.000. Sudah disiapkan beberapa kabel ya. Nah, terdiri dari dua kabel untuk ke aki atau ke solar cell langsung ya. Dan di sini untuk keluarannya 4,5 volt itu banyak diberi kabel bonus ya. Di antaranya Type C, micro, kemudian ada juga untuk ke center ya. Dan baik, kira-kira di antara dua alat ini yang mana yang bagus ya untuk pengisian ke HP? Apakah Litokala 500 atau produk dari Mitsuyama? Baik, untuk menghubungkannya ya, di sini Litokala 500 tampilannya seperti ini ya. Dan ini baterainya saya gunakan Raki Panda. Itu nanti yang akan dimasukkan ke Litokala ya untuk mengisi daya baterai. Di sini ada port USB untuk ke HP nanti ya. Kemudian juga ada port untuk jack 12 volt. Nah, caranya jack 12 volt itu kita hubungkan ke solar cell ya. Yang min ke min, yang plus ke plus, atau yang hitam ke hitam, yang merah ke merah ya. Itu kabelnya hanya ada dua saja. Nah, ini yang min ke min, yang plus ke plus. Ini untuk tenaga suryanya masih saya taruh di dalam ruangan ya. Nah, sekarang kita colokkan saja untuk arus 12 voltnya. Kemudian tenaga suryanya kita akan pindah ke luar menghadap matahari ya. Baik, saya angkat keluar dulu tenaga suryanya. Itu yang terang di luar itu sinar matahari ya. Nah, saya letakkan di luar dan Litokala terlihat menyala ya. Mitsuyama yang saya gunakan saat ini untuk solar cellnya itu yang 20 WP ya. Nah, sekarang kita akan pasang baterai Raki Panda yang 18650-nya. Dia bisa menampung sebanyak 4 baterai ya. Nah, itu sudah terlihat menyala. Menyala dan dia akan mengisi ya. Jadi dari tenaga surya masuk ke Litokala untuk mengisi baterai 18650. Dan nanti kita akan coba lewat Litokala ini apakah bisa mengisi HP, baterai HP ya. Apakah bisa terisi melalui Litokala
Kita coba akan menggunakan baterai dan tidak menggunakan baterai. Jadi dari solar cell ke litokala langsung ke HP tanpa menggunakan baterai, dan juga menggunakan baterai. Yang mana yang akan terisi ya? Baik, kita ambil HP dan kita akan coba colokkan HP ke litokala. Nah, di situ ada port USB-nya ya. Dan langsung kita colokkan ke HP. Pada saat baterai terpasang dan solar cell terhubung ke litokala, tidak bisa mengisi ya. Jadi tidak ada arus ke HP. Jadi untuk mengisi ke HP harus kita cabut yang ke solar cell. Nah, baru dia akan mengisi. Jadi di sini ya tenaga suryanya jadinya tidak berfungsi dong ya. Karena untuk mengisi HP bukan dari tenaga surya, tetapi mengambil daya dari baterai yang ada di litokala itu ya. Jadi buat apa tenaga surya kalau begitu ya? Karena untuk mengisi daya ponsel malah harus lewat baterai, bukan lewat tenaga surya. Padahal yang kita maksud itu dari tenaga surya ke litokala tanpa menggunakan baterai dia mengisi. Nah sekarang coba kita cabut baterai ya. Kita akan mencoba dari tenaga surya ke litokala tanpa baterai dan langsung ke HP ya. Apakah dia bisa mengisi? Baik, saya matikan dulu layar HP-nya. Sekarang kita akan hubungkan dari tenaga surya ke litokala ya. Ini dari HP ke litokala, USB-nya sudah terpasang. Dan sekarang baterai dicabut ya, jadi tidak ada baterai di litokala. Kita hanya mengharap tenaga suryanya saja. Nah, apakah menyala? Apakah mengisi? Tidak mengisi ya. Jadi dari tenaga surya ke litokala tanpa menggunakan baterai di litokala, maka HP juga tidak terisi. Jadi tetap harus menggunakan baterai di litokala ya, baru dia bisa terisi. Nah, untuk mengisi dayanya terpaksa harus kita cabut lagi yang ke tenaga suryanya. Jadi betul-betul dia mengisi hanya lewat baterai yang ada di litokala ya. Benar-benar tidak berfungsi jadinya kalau menggunakan litokala ini, tenaga suryanya jadi tidak berfungsi kalau untuk mengisi daya HP ya. Nah sekarang kita akan menggunakan Mitsuyama ini ya, dengan harga murah 40 ribuan saja. Kalau litokala 500 itu saya beli tempo hari lebih dari 200 ribu ya, tapi hasilnya kok malah kayak begitu. Dengan alat yang satu ini, Mitsuyama ini, saya lebih rekomendasikan ya kepada teman-teman yang ingin mengisi daya ke HP, karena tidak perlu menggunakan baterai, tidak perlu menggunakan aki ya. Jadi dari tenaga surya langsung ke alat Mitsuyama pengisian ini ya. Nanti HP tinggal colokan saja ke alat ini ya.
Nah, ini kita lihat, kita hubungkan dulu kabelnya ke tenaga surya yang cepitan aki itu ya, kita hubungkan. Itu kabelnya merah dua-duanya ya, terbalik tidak apa-apa. Nah, kita hubungkan min ke min, plus ke plus, tapi tidak apa-apa terbalik. Nah, kita coba hidupkan lampu di pengisian ini dan hidup, tandanya sudah masuk ya arusnya ya. Nah, sekarang apakah arus yang ada di pengisian Mitsuyama itu bisa masuk ke HP? Langsung saja kita colokan ya, ini tanpa baterai. Nah, mengisi ya teman-teman. Jadi sekalipun murah, tapi saya anggap ini sangat berkualitas ya teman-teman. Karena tanpa menggunakan baterai, hanya menggunakan tenaga surya, langsung dihubungkan ke alat Mitsuyama ini dan dihubungkan lagi ke HP, maka bisa terisi daya ya. Baik, teman-teman, jika teman-teman ingin membelinya, bisa membuka aplikasi Shopee ya. Baik, untuk sementara saya rasa ini saja dulu video yang dapat saya bagikan. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe-nya untuk membantu meningkatkan channel saya agar channel saya bisa berkembang dan saya lebih giat lagi dalam membuat konten. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan bye-bye.